Katanya kacamata ini bisa bikin kita ngeliat ikan lebih jelas. Udah banyak yang coba dan berhasil. Dan hari ini gue bakal tes di 3 tempat berbeda. Tes pertama di got. Apakah kacamata ini bisa bantu lihat ikan di got? Ini sebelum pakai kacamata dan setelah pakai, gotnya jadi kelihatan kayak gini. Ternyata lumayan banyak ikan kecil-kecilnya. Tes kedua kita coba di kali. Jadi langsung aja gue pakai kacamatanya dan cari ikannya. Ini tampilan sebelum pakai kacamata dan ini sesudah. Menurut kalian ada bedanya nggak? Tes ketiga di laut. Ini sebelum pakai kacamata dan kali ini kalau pakai kacamata kelihatan lebih jelas banget sih. Katanya cacing ini bisa makan semua jenis benda. Dari buah-buahan bahkan sampai styrofoam. Dan gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Barang pertama ada styrofoam. Langsung aja gue taruh styrofoamnya. Dan ini sih cacingnya udah mulai naik ya. Barang kedua ada cabai. Gue langsung taruh cabenya. Lanjut benda terakhir burger. Kira-kira burgernya bisa dihabisin gak ya? Ini udah mulai dimakan semua, kita tunggu sampai besok. Jujur ini seru banget sih ngeliat prosesnya. Ini udah besokannya, kita lihat hasilnya. Buat burgernya, Yang di sini roti bagian luarnya habis semua. Dan yang buat cabai, ternyata cabainya udah bolong juga. Terus di styrofoamnya juga ada bolong-bolong dong. Katanya cacing ini bisa makan semua jenis benda. dari buah-buahan bahkan sampai styrofoam. Dan gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Barang pertama ada styrofoam. Langsung aja gue taruh styrofoamnya. Dan ini sih cacingnya udah mulai naik ya. Barang kedua ada cabai. Gue langsung taruh cabenya. Lanjut benda terakhir burger. Kira-kira burgernya bisa dihabisin gak ya? Ini udah mulai dimakan semua, kita tunggu sampai besok. Jujur ini seru banget sih ngeliat prosesnya. Ini udah besokannya, kita lihat hasilnya. Buat burgernya, Yang di sini roti bagian luarnya habis semua. Dan yang buat cabai, ternyata cabainya udah bolong juga. Terus di styrofoamnya juga ada bolong-bolong dong. Sarung tangan ini katanya nggak bisa dipotong. makanya gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Tes pertama pakai silet. Gue bakal taruh silet ke sarung tangannya. Apakah sarung tangannya bakal tahan? Ini sih siletnya remuk. Tapi sarung tangannya masih aman. Lanjut tes kedua pakai kapak. Dan gue bakal pakai wortel sebagai jarinya. Jadi langsung aja gue masukin. Sarung tangannya bisa tahan nggak ya? Makanya gue langsung mulai kapak. Dan ternyata Gila, ternyata sarung tangannya tetap bagus. meskipun wortelnya jadi hancur banget. Dan tes terakhir kita bakal blender. Jadi gue masukin blendernya dan langsung gue nyalain. Dan habis udah ke blender, ternyata Cuman rusak dikit doang dong. Silahkan duluan. Duluan. Ini pasir ajaib. yang katanya nggak mungkin basah meskipun udah kena air. Dan gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Tes pertama, tes ke tangan. Pas gue taruh jari gue, pasir yang jadi nahan gini. Tangan gue masih kering dong. Lanjut tes kedua, pakai korek api. Kalau korek biasa kena air, koreknya nggak bakalan bisa dipakai lagi. Tapi kalau koreknya dicemplungin ke Magic Sand, koreknya tetap bisa nyala. Lanjut tes ketiga, tes blender. Apakah setelah di blender Magic Sandnya tetap bisa tahan air? Dan ternyata pas gue buka blendernya, pasirnya jadi nggak tahan air dan jadi pasir biasa deh. Ini 3D kalender. Yang kalau dirobek hasilnya jadi bagus banget. Langsung aja kita robek. Gue mulai robekin dari Januari dan gue yakin sini bakal makan waktu banyak, tapi gue tetap lanjutin. Ini udah bulan Agustus dan bentuknya udah mulai kelihatan sih. Makanya gue terus lanjutin. Kira-kira kalian udah bisa tebak belum ini bentuk apa? Ini udah lanjut ke bulan November, abis itu ke Desember. Ini dikit lagi kelar sih. Dan gak berapa lama abis itu, kalendernya udah berhasil ngerobek semua. Gila, ini bagus banget sih. Bahkan bisa dijadiin pajangan. Berapa banyak makanan yang bisa gue seludupin ke bioskop? Karena katanya kita nggak boleh bawa makanan dari luar. Strategi gue simple. Gue bakal tampilin dulu semua snacknya di badan gue, di badan depan, badan belakang, sama di lengan. Abis itu selotipin lagi biar snacknya nggak jatuh pas di jalan. Ini udah aman kan ya harusnya? Abis itu langsung aja gue pakai jaketnya. Ini nggak kata mencurigakan kan? Jujur gue takut banget sih karena setiap gue jalan snacknya bunyi-bunyi gitu. Tapi gue tetap jalanin misi gue. Dan apakah gue berhasil? Ternyata gue berhasil lewatin dong. Bahkan bisa sampai masuk ke dalam bioskopnya. Tapi kalau kalian mau makan di bioskop, langsung beli di tempatnya aja ya. Berapa banyak uang yang bisa gue dapetin dari mulung botol bekas? Karena katanya alat ini bisa tukar botol plastik jadi duit. Langkah pertama gue cari botol bekas yang ada di jalanan. Sekarang kita masukin koper. Karena kali ini gue berhasil ketemu banyak botol bekas. Gila, ini kopernya penuh banget. Dua sisinya udah full, sisanya bakal gue masukin ke kantong plastik. Habis semuanya udah kekumpul, gue langsung ke alatnya dan gue masukin botol yang ada di plastik duluan. Udah 18 botol tapi kita baru dapat 1000. Isi yang di plastik udah habis, sekarang kita ambil yang di koper. Makanya gue langsung buka kopernya dan gue masukin lagi botol plastiknya. Ini udah 90. Dan ini 2 botol terakhir dari 98 botol. Jadi gue dapet 5.400 perak. Berapa dasar gratis yang bisa gue dapetin dengan pura-pura jadi orang berbeda-beda? Gue bakal stop sampai penjualannya sadar. Pertama, gue bakal jadi diri gue sendiri. Ini gratis. Gratis kak. Dan gue langsung ambil testernya. Tester pertama berhasil. Abis itu gue mulai nyamar jadi perawat. Udah meyakinkan gak sih? Dan gue langsung pergi ke tokonya. Dan di momen ini pegawainya kelihatan gak curiga sih. Jadi gue ambil. Ini tester kedua masih gampang. Kostum ketiga driver ojol. Di momen ini gue ngerasa orang-orang udah mulai liatin gue sih. Tapi langsung aja gue samperin lagi. Dan gue berhasil lagi. Tester ketiga. Di momen ini gue ngerasa pegawainya mulai curiga sih. Makanya kali ini gue bakal pakai kostum pebisnis sukses. Semoga gue bisa ambil tester yang keempat. Jadi gue mulai ambil. Dan ternyata gue berhasil. Subscribe. Pernah gak sih kalian lagi ngelupas telur terus hasilnya jelek kan susah? Karena gue sering gitu, gue bakal ngelakuin 3 tes cara ngupas telur. Tes pertama, katanya kalau telur dipukul tengahnya terus digelindingin, telurnya bakal gampang kebuka. Dan pas gue coba,
Kok gue gak segampang itu sih? Bahkan telurnya jadi kebuka gini. Lanjut tes kedua. Katanya kalau telur dimasukin gelas isi air dan dikocok, bikin telurnya gampang kebuka. Dan pas gue coba, ini sih airnya tumpah kemana-mana ya. Tapi telurnya jadi gampang beneran dong. Lanjut tes ketiga. Katanya kalau bagian atas sama bawah dibolongin dan ditiup, telurnya bakal langsung keluar gini. Langsung aja gue coba dan berhasil dong. Jadi bagusan trik yang mana? Ada yang mau ambil mie aku, awas kamu. Hehehe, mie kamu berhasil kok ambil. Ya berhasil keambil lagi. Pasti ini nanti orangnya ambil lagi. Aku siap-siap dulu deh. Asik makan mie, aku mau ngambil lagi tapi pasti orangnya udah siap-siap. Gimana cara aku ambil mie-nya ya? Aha, mie-nya aku taruh dulu terus ambil styrofoam. Kotak makan styrofoamnya udah aku isi tanah. Sekarang saatnya kasih orang depan. Stop, ini buat kamu. Ternyata nih orang baik juga. Dia kasih makanan buat aku. Nah, mumpung orangnya lagi gak fokus, aku ambil mie-nya lagi. Kurang ajar, ternyata panas. Ini kamu keluar. Mie-nya ambil lagi. Mukbang nih. Ya, garamnya habis. Gue bikinin aja. Jadi pertama gue naik kapal dulu, terus pergi ke pulau. Di sana gue ambil air lautnya, terus balik lagi ke rumah. Air lautnya udah ada, sekarang kita saring. Dan air laut ini tinggal kita jemur aja di panas matahari. Ini udah seminggu kemudian, tapi airnya masih belum jadi garam. Garamnya belum jadi. Bentar lagi, biar garamnya cepet jadi. Akhirnya gue putusin buat rebus aja. Terusnya sejaman udah bisa jadi. Sambil nunggu kita pakai masker dulu deh. Pakai ini biar muka jadi bersih. Itu jimak plastik, sat-sat banget, gampang dipakai, pori-pori jadi bersih dan komedo atau hilang. Pas dipakai juga ada sensasi dingin-dinginnya. Muka gue jadi bersih banget. Harganya murah cuma 30 ribuan lagi. Lanjut ke garamnya. Akhirnya setelah direbus, garamnya jadi. Ya, garamnya habis. Gue bikinin aja. Jadi pertama gue naik kapal dulu, terus pergi ke pulau. Di sana gue ambil air lautnya, terus balik lagi ke rumah. Air lautnya udah ada, sekarang kita saring. Dan air laut ini tinggal kita jemur aja di panas matahari. Ini udah seminggu kemudian, tapi airnya masih belum jadi garam. Garamnya belum jadi. Bentar lagi, biar garamnya cepet jadi. Akhirnya gue putusin buat rebus aja. Terusnya sejaman udah bisa jadi. Sambil nunggu kita pakai masker dulu deh. Pakai ini biar muka jadi bersih. Itu jimak plastik, sat-sat banget, gampang dipakai, pori-pori jadi bersih dan komedo atau hilang. Pas dipakai juga ada sensasi dingin-dinginnya. Muka gue jadi bersih banget. Harganya murah cuma 30 ribuan lagi. Lanjut ke garamnya. Akhirnya setelah direbus, garamnya jadi. Ini ibunya Edwin. Dia nggak suka Indomie karena katanya nggak sehat. Semua orang ngapain sih makan Indomie? Iya ada Indomie. Ada ibu umpetin. Kalian makan apa? Enggak makan apa-apa. Karena gue pengen dia suka Indomie, gue punya ide. Cara pertama gue bakal bikin kue ulang tahun dari Indomie. Pertama ditaruh di tempat makan dulu, habis itu langsung kita tekan-tekan kayak gini. Kalau udah jadi tinggal taruh di piring. Wah, terakhir tambahin lilin. Tuh kan kayak kue beneran. Tante, ini buat tante. Kue ulang tahun. Yeay. Ih, ini kan Indomie. Kamu kira kamu bisa nipu tante? Aha, cara kedua gue bakal bikin omelet Indomie. Tinggal diaduk-aduk. Sekarang kita tuang adonannya. Kira-kira bisa beneran jadi nggak ya? Dan hasilnya kayak gini dong. Indominya nggak kelihatan sama sekali. Kalau sampai ibu nyatin makan, kalian harus subscribe sih. Ibu, ini ada omelet buat ibu. Wih. Cobain deh. Subscribe. Ya, kecapnya habis. Gue bikinin ya. Pertama kita ambil kedelai hitam, habis itu kita cuci sampai bersih. Kedelainya udah bersih, sekarang kita rebus. Kita bakal rebus selama 1 jam sampai kedelainya empuk. Tahap selanjutnya kita kupas bersih kulit kedelainya, dan habis itu kita taburin tepung sama ragi. Sekarang kita diamin 5 hari di tempat yang hangat. Kecap manisnya udah jadi. Belum, bentar lagi. Ini udah 5 hari kemudian. Langsung kita rendam kedelainya pakai air garam. Setelah didiamin beberapa minggu, cairannya jadi gelap gini dan tinggal disaring. Habis itu biar jadi kecap manis, kita bakal tambahin gula merah. Sekarang kita masak terakhir selama 2 jam. Udah jadi belum? Belum, bentar lagi. Sambil nunggu kecap manisnya jadi, gua mau pakai G7 double birthday cream dulu biar muka nggak kusut. Enak banget buat dipakai sehari-hari soalnya bener-bener ringan dan nggak lengket. Gampang banget lagi diratain di kulit. Tuh kan kulit jadi makin cerah karena ada efek instant tone up-nya. Flawless banget lagi, hasilnya nggak bikin abu-abu sama sekali. Worth it banget sih, cuma 80 ribuan. Jadi gue lanjutin bikin kecapnya, dan kecapnya udah jadi kalau cairannya jadi kental hitam pekat kayak gini. Ih, kecapnya udah jadi. Ya, orang baksonya udah habis. Gue cinta banget sama soda, dan gue gak bisa hidup tanpa soda. Karena itu hari ini gue bakal gabungin semua soda, dan gue bakal bikin soda terenak sepanjang masa. Soda pertama, soda kedua, soda ketiga, soda keempat, soda kelima. Jujur tangan gue udah pegel banget sih. Soda ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan yang terakhir subscribe kalau kalian mau lihat gue buka yang ini nih.
Langsung aja gue aduk semuanya. Ini udah ada 10 soda, sekarang kita coba. Kira-kira rasanya gimana ya? Tapi sebelum itu kalau gue sampai 10 juta subscriber, gue bakal gabungin 100 soda. Jadi kalian harus subscribe. Dan rasanya ini soda terenak di hidup gua. Ini es krim terkuat yang ada di dunia. Karena banyak orang yang udah coba pecahin tapi gagal. Dan hari ini gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Ini sih pas gue coba makan es krimnya beneran keras banget. Tes pertama, tes jatuhin. Apakah es krimnya bisa tahan? Dan setelah gue jatuhin berkali-kali, Ternyata es krimnya tahan dijatuhin. Di tes kedua, gue bakal pakuin pakai es krim. langsung aja gue mulai paluin. Dan apakah es krimnya bisa tahan? Gila, ini sih beneran keras banget es krimnya. Sampai pakunya bisa nusuk gini. Dan ternyata pakunya udah masuk sempurna. Lanjut tes ketiga, pakai mobil. Apakah es krim ini bisa tahan di lintas mobil? Langsung aja gue majuin mobilnya dan Ternyata es krimnya nggak kuat.